Ngeri. Inilah balasan bagi orang yang sering menunda sholat tanpa alasan. Saat azan berkumandang, suara muadzin menyeru indah memanggil manusia menuju kebahagiaan. Namun di saat yang sama, ada sebagian orang yang justru memilih menunda. Ada yang berkata, nanti saja masih sempat. Ada pula yang menanggapi dengan ringan, seolah panggilan itu bukan untuk dirinya. Detik demi detik berlalu, dan tanpa disadari, waktu sholat pun terlewat. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya terjadi ketika kita menunda panggilan Allah, padahal Dia yang memberi kita waktu itu sendiri? Sahabat menebar kebaikan Islam. Pernahkah kita berpikir, setiap kali kita menunda sholat, bisa jadi Allah sedang menahan satu nikmat dari kita? Bisa jadi doa kita tertunda, karena kita dulu juga menunda panggilannya. Betapa banyak manusia yang menyesal di akhir hayatnya bukan karena dosa besar, tetapi karena terlalu sering berkata nanti. Padahal, nanti belum tentu datang. Dan waktu yang kita tunggu bisa saja sudah berakhir. Namun sebelum kita membahas lebih dalam tentang balasan bagi orang yang sering menunda sholat, mari sejenak kita tenangkan hati. Mari kita kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk cinta dan harapan agar hati kita dilembutkan oleh Allah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala al Sayyidina Muhammad. Tuliskan sholawat di kolom komentar, karena setiap huruf yang kita tulis bisa menjadi cahaya di hari ketika amal kita ditimbang. Bismillahirrahmanirrahim. Bahaya dan dosa menunda sholat. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah. Tahukah kita, tidak ada dosa yang lebih sering diremehkan oleh manusia selain menunda sholat. Padahal, sholat adalah tiang agama, penopang seluruh amal kebaikan kita. Jika tiangnya roboh, bagaimana mungkin rumah amal kita bisa berdiri tegak? Menunda sholat bukan hanya soal waktu yang terlewat. Ia adalah tanda bahwa hati mulai berat mengingat Allah. Bahwa dunia sudah mulai menutupi pandangan kita dari akhirat. Dan disitulah bahaya besar itu dimulai. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Namun jika rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Bayangkan, saat seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan haus, panas, dan penuh ketakutan. Lalu malaikat memanggil satu nama, namamu, dan yang pertama kali diperiksa adalah sholatmu. Bagaimana jika saat itu, catatan amal menunjukkan kita sering menunda sholat? Bagaimana jika waktu sholat zuhur tertulis dilakukan di waktu asyar? Atau sholat isya yang dilakukan setelah kantuk menguasai dan hati sudah tak lagi khusyuk? Menunda sholat tanpa alasan adalah bentuk kedurhakaan halus. Ia tak tampak di luar, tapi perlahan mematikan iman di dalam dada. Satu kali kita menunda, hati akan berkata tidak apa-apa. Dua kali menunda, hati menjadi lebih tenang dalam kelalaian. Dan ketika hal itu menjadi kebiasaan, maka pintu rasa bersalah pun tertutup rapat. Allah memperingatkan dalam Al-Quran, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Lalai di sini bukan berarti tidak sholat sama sekali, tapi mereka yang menunda, meremehkan, dan tidak menghadirkan hati dalam ibadahnya. Itulah tanda bahwa keimanan mulai memudar, dan cinta kepada Allah sedang diuji. Sahabatku, menunda sholat bukan hanya soal disiplin waktu, tapi juga soal cinta. Seberapa besar cinta kita kepada Allah akan terlihat dari seberapa cepat kita menjawab panggilannya. Penyebab seseorang sering menunda sholat. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah. Setiap perbuatan pasti memiliki sebab. Dan menunda sholat pun tidak terjadi begitu saja. Ada hal-hal halus di dalam hati kita yang sering luput disadari, yang perlahan menjerumuskan kita ke dalam kelalaian. Salah satu penyebab yang paling sering adalah cinta dunia yang berlebihan. Ketika pekerjaan terasa lebih penting dari panggilan azan. Ketika urusan bisnis, hiburan, atau bahkan ponsel terasa lebih mendesak daripada berdiri di hadapan Allah. Hati yang terlalu terpaut pada dunia akan sulit untuk cepat merespon panggilan langit. Padahal dunia ini sementara panggilan sholat adalah undangan dari Sang Kekal. Penyebab kedua adalah lalai dalam menjaga keimanan. Hati yang tidak sering diingatkan perlahan menjadi dingin dan berat untuk beribadah.
Itulah mengapa zikir dan membaca Al-Quran begitu penting, karena tanpa keduanya, hati mudah tertidur dalam kesibukan dunia. Penyebab ketiga adalah kurangnya kesadaran akan kematian. Kita hidup seolah masih punya banyak waktu, padahal setiap detik yang berlalu bisa jadi langkah terakhir menuju akhirat. Berapa banyak di antara kita yang menunda sholat maghrib dengan berkata, nanti saja. Dan ternyata, nanti itu tak pernah datang lagi. Penyebab berikutnya adalah menyepelekan dosa kecil. Seseorang yang terbiasa berkata, cuma telat sedikit, lama-lama akan berkata, tidak apa-apa kalau nanti saja. Dan tanpa disadari, perasaan takut kepada Allah pun perlahan menghilang dari hati. Ada juga yang menunda sholat karena lingkungan dan kebiasaan. Ketika teman-teman di sekitarnya tidak peduli dengan waktu ibadah, maka semangat untuk menjaga sholat pun ikut melemah. Padahal lingkungan yang baik bisa menjadi pengingat yang kuat, sedangkan lingkungan yang lalai bisa menjadi racun bagi iman. Sahabatku, penyebab-penyebab ini bukan sekadar alasan, tetapi cermin untuk melihat kondisi hati kita saat ini. Apakah kita masih cepat menjawab panggilan Allah, atau justru sibuk menunda dengan alasan yang tampak masuk akal? Menunda sholat adalah tanda bahwa ada yang perlu diperbaiki di dalam jiwa. Bukan untuk disalahkan, tapi untuk disadarkan agar kita bisa kembali pada jalan yang diridhai Allah. Balasan bagi orang yang sering menunda sholat. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah. Tahukah kita bahwa menunda sholat bukan sekadar kesalahan kecil? Dalam pandangan Allah, itu adalah tanda hati yang mulai berpaling darinya. Dan Al-Quran telah menggambarkan dengan sangat tegas tentang akibat yang menanti orang-orang yang sering menunda sholat tanpa alasan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Perhatikan sahabatku, ayat ini tidak berbicara tentang orang yang meninggalkan sholat, melainkan tentang mereka yang sholat, tapi lalai, yang menunda-nunda, yang menganggap enteng waktu sholat, yang baru sholat setelah semua urusan dunia selesai. Bayangkan, Allah sampai menggunakan kata celaka, sebuah peringatan keras yang seharusnya membuat hati kita bergetar dan meneteskan air mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda bahwa kelak di hari kiamat, amalan pertama yang akan dihisab adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Namun jika sholatnya rusak, maka seluruh amalnya pun akan rusak. Sungguh betapa rugi orang yang menunda sholat hanya karena hal sepele. Karena setiap kali kita menunda sholat, kita sedang menunda pertemuan dengan Sang Pencipta. Kita sedang menunda ampunan, menunda rahmat, dan menunda ketenangan yang Allah ingin berikan kepada kita. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ada orang-orang yang di akhirat wajahnya hitam legam, matanya membiru, karena dahulu di dunia mereka menyepelekan waktu sholat. Mereka menjerit meminta ampun, namun penyesalan itu sudah terlambat. Sahabatku, ingatlah, Allah tidak butuh sholat kita. Kitalah yang butuh sholat untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Menunda sholat bukan hanya menunda ibadah, tapi juga menunda keberkahan hidup, menunda rezeki yang lancar, dan menunda ketenangan hati yang sesungguhnya. Maka jangan tunggu azab datang untuk menyadari pentingnya waktu sholat. Jangan tunggu ajal menjemput untuk menyesali setiap kali kita berkata nanti saja. Sebab bisa jadi nanti itu tak akan pernah datang. Cara bertaubat dan menjadi lebih disiplin. Menjaga sholat sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah. Jika selama ini kita termasuk orang yang sering menunda sholat, janganlah berputus asa. Sebab pintu taubat Allah masih terbuka lebar, bahkan selebar langit dan bumi untuk siapapun yang ingin kembali. Allah adalah Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih, dan Dia lebih dekat kepada hambanya daripada urat lehernya sendiri. Tak peduli seberapa sering kita menunda sholat, seberapa jauh kita pernah lalai, Allah tetap menunggu kita untuk kembali bersujud kepadanya. Mulailah dengan satu langkah kecil yang tulus, dengan hati yang berbisik lirih, Ya Allah, ampunilah aku yang sering menunda perintah-Mu. Kini aku ingin berubah, aku ingin tepat waktu dalam sholatku. Sahabatku, taubat bukan hanya ucapan, tapi juga tekad yang nyata untuk memperbaiki diri. Berikut beberapa langkah lembut namun kuat untuk menjadi hamba yang lebih disiplin menjaga sholat. Pertama, sadari betapa berharganya waktu sholat. Waktu sholat bukan sekadar rutinitas harian, tetapi momen pertemuan dengan Allah, Sang Pemberi kehidupan, Sang Penolong di setiap kesulitan. Ketika kita menyadari ini, hati kita akan otomatis menolak untuk menundanya. Kedua,
latih diri untuk segera sholat di awal waktu. Jangan tunggu azan selesai, jangan tunggu pekerjaan rampung, tapi segeralah berdiri menyambut panggilan Allah. Ketenangan yang datang setelahnya akan jauh lebih manis daripada kepuasan sesaat menunda-nunda. Ketiga, buat rutinitas harian yang mengutamakan sholat. Atur waktu kegiatan berdasarkan jadwal sholat, bukan sebaliknya. Dengan begitu, sholat menjadi pusat kehidupan, bukan sekadar jeda di tengah kesibukan. Keempat, berdoalah agar Allah meneguhkan hati kita. Karena disiplin dalam ibadah bukan hasil dari kekuatan diri sendiri, melainkan pertolongan dari Allah yang menguatkan hati kita. Mintalah dengan rendah hati, "Ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba-Mu yang mencintai sholat dan tepat waktu dalam melaksanakannya." Dan yang terakhir, ingat selalu janji Allah. Allah berjanji dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, sholat bukan hanya kewajiban, tapi pelindung dari dosa dan kehancuran moral. Ketika kita menjaga sholat, sebenarnya kita sedang menjaga diri sendiri dari keburukan yang tidak kita sadari. Sahabatku, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama hati masih mau tunduk dan kembali kepada Allah. Mulailah hari ini, jadikan adzan sebagai panggilan cinta, dan setiap sujud sebagai tanda penyerahan diri yang tulus. Karena di setiap sholat tepat waktu, ada ketenangan yang tak tergantikan, ada keberkahan yang menenangkan, dan ada kasih sayang Allah yang selalu menanti. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah. Hidup ini singkat, waktu terus berjalan tanpa bisa kita hentikan. Dan di antara waktu-waktu yang kita miliki, ada detik-detik yang begitu berharga. Detik ketika azan berkumandang, ketika Allah memanggil kita untuk hadir di hadapannya. Namun betapa sering kita mengabaikan panggilan itu, menundanya dengan alasan, nanti saja, padahal kita tak pernah tahu apakah masih punya nanti. Sahabatku, sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga bukti cinta. Ketika kita menyegerakan sholat, itu tanda bahwa kita mencintai Allah lebih dari dunia dan segala isinya. Dan ketika kita menundanya, kita sedang menunda kedekatan dengan Sang Pencipta. Bayangkan, Allah Zat yang Maha Agung, yang mengatur langit dan bumi, mengundang kita untuk berbicara langsung dengannya. Lalu kita menunda panggilan itu hanya karena urusan dunia yang fana. Sungguh, bila kita renungkan, itu adalah kerugian yang tak tergantikan. Tapi sahabatku yang dirahmati Allah, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Jika hari ini kita tersentuh dan ingin berubah, itulah tanda bahwa Allah masih sayang, masih membuka jalan bagi kita untuk kembali. Mulailah dari satu langkah kecil. Ketika adzan terdengar, berhentilah sejenak. Jawablah panggilan itu dengan hati yang tenang. Dan ucapkan, "Labaik Allahumma labaik, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu." Lalu berdirilah, sucikan diri, dan hadapilah kiblat dengan penuh cinta. Rasakan setiap gerakan sholat sebagai bentuk kedekatan, setiap sujud sebagai pelukan kasih dari Allah yang menenangkan jiwa. Karena sejatinya, setiap kali kita mendahulukan sholat, kita sedang memuliakan diri sendiri di sisi Allah. Dan setiap kali kita menunda sholat, kita sedang menunda kebahagiaan yang sebenarnya sudah Allah siapkan untuk kita. Maka mulai hari ini, jangan tunda lagi sholatmu. Bangunlah kembali kedisiplinan hati dan jadikan sholat sebagai penenang di tengah lelahnya dunia. Semoga Allah melembutkan hati kita, memberi kekuatan untuk selalu menjaga sholat tepat waktu, dan menutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah dalam sujud terakhir yang paling indah. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah. Mari kita akhiri dengan doa yang penuh keheningan jiwa. Ya Allah, ampunilah kelalaian kami dalam menjalankan perintah-Mu. Lembutkan hati kami agar selalu mencintai waktu-waktu sholat. Jadikan kami hamba yang tidak menunda panggilan-Mu dan izinkan kami wafat dalam keadaan Engkau ridhoi. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.